Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Indra Herbiana, CGP Angkatan 7 akan memberikan webinar tentang disiplin positif. Jadi nanti selama kurang lebih 30 menit saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bagaimana kita menghadapi anak-anak yang mungkin terdapat masalah kedisiplinan. Jadi kita mulai saja. Yang pertama mungkin gini, kita tahu dulu apa itu disiplin. Jadi kalau kita lihat disiplin itu adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Mungkin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita membahas disiplin, kemudian anak tidak disiplin, itu lebih banyak bahwa anak itu akan diberikan sanksi atau hukuman. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah disiplin yang positif. Jadi disiplin yang tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir, dan kalau perlu itu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang kita bahas nanti adalah disiplin positif tanpa menakut-nakuti murid, kemudian tanpa memberikan hukuman, seperti itu. Kemudian kita kutip kata dari Ki Hajar Dewantara, ya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, yaitu bersifat self-disiplin. Self-disiplin itu adalah disiplin dari diri sendiri. Jadi kalau kita katakan bahwa disiplin ini terjadi karena motivasi dari diri sendiri si murid, bahwa ingin melakukan kegiatan yang positif tanpa harus dipaksa. Kemudian untuk mencapai disiplin positif tersebut dibutuhkan motivasi dari dalam diri murid. Jadi motivasi bagaimana mereka melakukan disiplin yang baik, melakukan kegiatan yang baik tanpa adanya paksaan, dengan kesadaran dan keikhlasan untuk melaksanakan tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian pertanyaannya adalah, sebagai guru, ini posisi kita sebagai guru, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mungkin ada beberapa teori yang belajar tentang disiplin positif, tapi mungkin dalam webinar ini saya sampaikan hanya dua hal, yaitu tentang keyakinan kelas. Yang kedua adalah tentang segitiga restitusi. Seperti apa? Yang pertama adalah keyakinan kelas. Apa yang disebut dengan keyakinan kelas? Untuk bisa lebih mendalaminya, saya punya beberapa pertanyaan ini. Ini juga kemarin sudah saya coba pada anak-anak, ya, murid kelas 10 TM. Saya kasih pertanyaan mereka, mengapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian mereka saya kasih pilihan ini. Yang pertama adalah takut ditilang. Kemudian yang kedua adalah demi keselamatan. Ternyata dari 36 anak yang saya tanyai pada waktu itu di kelas, hampir 50% itu mereka adalah takut untuk ditilang. Jadi mereka merasa terpaksa karena ada peraturan bahwa kalau saya tidak pakai helm, kemudian nanti ada polisi, ya, kemudian nanti itu akan ditilang. Tapi beda halnya kalau kita memikirkan bahwa memakai helm itu adalah demi keselamatan kita. Berarti kita yakin bahwa kalau kita berkendara,
kemudian tidak memakai helm, nanti terjadi kecelakaan, itu akan membahayakan kita sendiri. Jadi keyakinan itu yang membentuk diri kita untuk memakai helm tanpa adanya paksaan. Jadi memakainya dengan dasar sukarela. Nah, ini yang akan kita bahas di sini, bahwa kita bisa membentuk anak itu bukan dengan peraturan, bukan dengan paksaan, tapi bagaimana memotivasi mereka, membentuk keyakinan mereka bahwa yang benar ini seperti ini, dan membiasakan kebaikan, kebenaran, sehingga nanti mereka akan terbiasa, terbudaya untuk melakukan itu tanpa harus adanya paksaan dari siapapun. Ini akan saya tayangkan sedikit tentang proses keyakinan kelas yang pernah saya lakukan dalam kelas. Jadi ada beberapa proses yang terjadi supaya nanti keyakinan kelas itu bisa merasuk ke anak-anak, kemudian mereka bisa secara sukarela untuk melakukannya. Mohon Bapak Ibu bisa menyaksikan video kali ini. Jadi ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi pertama adalah memberikan pemahaman. Keyakinan kelas itu seperti apa? Kemudian selanjutnya membedakan antara keyakinan dan peraturan. Bagaimana keyakinan terbentuk, bagaimana peraturan. Setelah mereka paham, saya suruh untuk membentuk keyakinan masing-masing, ya, dengan keyakinan kelas menurut kalimat positif. Mereka menuliskan keyakinan mereka. Setelah keyakinan mereka terbentuk, satu orang membuat keyakinan yang positif untuk kelasnya, maka tugas yang terakhir adalah merangkum keyakinan kelas itu. Jadi kita sebagai guru merangkum apa yang diinginkan oleh anak-anak itu seperti apa di kelas, tapi dalam hal yang positif. Merangkum semua keyakinan kelas yang sudah mereka tulis. Kemudian supaya keyakinan kelas itu nanti bisa merasuk ke dalam diri anak, maka perlu adanya ikrar atau pengucapan, seperti kalau kita setiap pagi mengucapkan Pancasila. Jadi supaya bisa merasuk ke dalam diri, maka perlu adanya ikrar. Untuk itu. Nah, itu adalah salah satu contoh proses dalam keyakinan kelas. Kemudian yang kedua adalah segitiga restitusi. Ini mungkin hal baru ya. Jadi kalau kita lihat kata-katanya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau mereka bersalah, berarti kita harus memperbaiki tanpa harus menyalahkan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini sesuai dengan kutipan dari Gosen tahun 2004. Jadi segitiga restitusi ini dibuat untuk menyadarkan anak didik bahwa mereka salah tanpa menyalahkan. Jadi mereka salah, tapi mereka mengetahui kesalahannya tanpa kita harus memaksakan kamu salah. Seperti itu. Jadi nanti di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, tidak menyalahkan mereka, tapi memberikan motivasi bahwa kesalahan itu siapa saja bisa melakukan, tidak hanya dia. Ya, jadi dia tidak merasa tertekan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua.
Tahap yang kedua ini membuat mereka sadar kesalahannya apa, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau mereka sudah tahu salahnya, mereka pun kita pancing bagaimana cara untuk memperbaikinya. Jadi nanti ide memperbaiki bukan dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Oh berarti saya harus seperti ini Pak, seperti ini ya. Kita kasih masukan ke situ. Ya. Saya kasih contoh proses segitiga restitusi. Ini saya punya satu kasus di kelas saya. Ini murid itu malas dalam mapel tertentu, khususnya di mapel saya itu gambar teknik ya. Dia sering pada waktu mengerjakan tugas itu males-malesan, kemudian kadang sering ngobrol dengan teman karena dia merasa mungkin tidak mampu atau kurang bisa untuk menggambar. Nah ini saya ajak untuk berdiskusi dengan segitiga restitusi. Mas Yan, karena itu ada apa ya? Ada tuh pelajaran gambar ya? Iya. Kenapa? Iya, kenapa? Ya kayak putus-putus Pak. Oh iya. Jadi malas ya. Videonya ada anu ya Pak? Nah, kamu sukanya? Aku sukanya praktek. Kalau praktek kamu semangat ya? Iya, tapi kalau gambar praktek semangat. Karena kamu tidak suka kan itu. Ya. Sekarang panjang. Nah, itu. Ini produk yang akan berproses itu. Nah, kamu bisa mengerjakan nggak? Bisa. Itu kenapa? Kenapa? Enggak, katanya kamu suka buku. Kenapa nggak bisa mengerjakan? Nggak paham. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau kamu mau jadi operator bus, bisa bus, berarti harus bisa belajar gambar. Nah, karena nanti pada waktu kamu terjun ke industri, kemudian untuk mengerjakan apapun itu, mulai dari itu dari sombong gambar, dan bisa belajar gambar, diora Anda bisa. Jadi mana? Pasti tadi. Soalnya saya benar ya, yakin ya, karena itu dasar, yakin ya, termotivasi untuk situ ya. Nanti saya akan lihat perkembangannya seperti apa. Kalau kamu punya keyakinan motivasi bahwa sebelum aku debut, berarti saya harus bisa menggambar, membaca gambar dulu, karena itu adalah dasar. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya, paling tidak tidak ingin lihat kamu bermalas-malasan untuk itu ya, semangat ya, yakin ya. Dan saya lagi, saya lihat perkembanganmu. Ya. Oke, dari melihat video tersebut, saya melakukan segitiga restitusi di mana anak mempunyai masalah. Kemudian setelah itu saya menanyakan masalahnya apa, tidak langsung menyalahkan kamu. Dalam pelajaran gambar kok seperti ini kenapa tidak, tapi memancing dia untuk mengetahui kesalahannya. Setelah dia tahu kesalahannya, kemudian dia bagaimana cara memperbaikinya, itu pun saya pancing dia untuk bagaimana cara kamu memperbaiki supaya kamu bisa dalam pelajaran gambar teknik. Nah, dari situ dia termotivasi berpikir cara sukarela, oh saya akan seperti ini nantinya. Itu adalah salah satu bentuk proses proses pembelajaran buat anak, bahwa anak melakukan kesalahan tidak harus kita salahkan, tapi kita sadarkan bagaimana dia salah, kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki. Dari segitiga restitusi yang saya lakukan ini, saya berharap nanti anak atau murid menjadi lebih kuat secara pribadi, karena dia lebih pede
Kemudian yang kedua adalah membuka wawasan murid untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tidak hanya dari kita, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi mereka berpikir apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang ketiga, murid lebih percaya diri tadi, ya, bahwa dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian lebih mandiri dan merdeka. Nah, Oke. SMP apa SMK? SMK. Bapak Ibu semuanya, Aku nak ndeloke ngering iki bisa saiki. salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Yo anak pola nang ta yo. Semoga dengan membiasakan disiplin positif pada murid, Arif, Anakku mau Arif, Arif. Oh, akan membekas pada mereka dan menjadi bekal positif bagi murid di masa mendatang. Sehingga dalam sekali proses apa modif-modif kayak ngono kuwi nguras pendidikannya akan memajukan bangsa ini. Njaluk ibumu entuk. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada webinar ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita yang salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.